Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka. Silakan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius. Pembahasan kita kali ini adalah kode kehormatan khusus untuk pramuka penggalang. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka, yaitu merupakan janji pramuka, dan dharma pramuka, yaitu merupakan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya dan Dasa Dharma. Yang pertama adalah Tri Satya, yang berbunyi, Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menempati dasa dharma. Trisatya ini merupakan 3 janji setiap anggota pramuka penggalang. Setiap anggota pramuka penggalang harus berusaha dengan bersungguh-sungguh menepati janji Trisatya, yakni senantiasa menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan amanah Pancasila. Kemudian yang kedua, seorang pramuka penggalang harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk menepati janji, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat. Tidak ada yang namanya pilih kasih atau tidak mau menolong sesama hidup. Seorang anggota pramuka penggalang wajib berusaha untuk menolong sesama hidup serta ikut membangun masyarakat. Kemudian yang ketiga, setiap anggota pramuka penggalang harus siap dan bersungguh-sungguh untuk menepati janji, yakni menepati dasa dharma atau menepati moral pramuka penggalang. Yang kedua adalah Dasa Dharma Pramuka, yang berisi tentang moral pramuka penggalang. Setiap anggota pramuka penggalang harus memiliki 10 karakter yang terdapat dalam Dasa Dharma Pramuka untuk penggalang. Dasa Dharma Pramuka untuk penggalang berbunyi, Dasa Dharma Pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setiap anggota pramuka penggalang harus senantiasa berusaha untuk mewujudkan 10 karakter dasa dharma dalam dirinya. Sekarang kita bahas satu persatu tentang dasa dharma pramuka atau 10 karakter yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka penggalang. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anggota dari pramuka penggalang harus berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Tuhannya. Bagi seorang muslim, dia harus senantiasa berusaha untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian karakter yang kedua
yakni cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Setiap anggota Pramuka Penggalang diharuskan untuk mencintai alam sekitar, juga berkasih sayang sesama manusia. Tidak diperkenankan bagi setiap anggota pramuka untuk merusak keseimbangan alam, merusak tatanan alam, serta merusak lingkungan alam sekitar. Begitu pula kasih sayang sesama manusia. Karakter ini juga harus tertanam dalam setiap anggota Pramuka Penggalang. Dia harus senantiasa berusaha mewujudkan kasih sayang sesama manusia, baik kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda, baik kepada teman yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya. Ia harus senantiasa berusaha menebarkan kasih sayang sesama manusia. Kemudian karakter yang ketiga adalah patriot yang sopan dan ksatria. Setiap anggota pramuka, terkhusus Penggalang, harus rela dan siap untuk membela tanah airnya dengan sopan dan penuh dengan keberanian. Ia akan berusaha dengan sungguh-sungguh membela bangsanya, membela tanah airnya, tetapi dia tidak bertindak secara seronoh dan semaunya sendiri, melainkan dengan tindakan yang baik, sopan, tetapi juga ksatria, yakni penuh dengan keberanian. Karakter yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Setiap anggota pramuka, terkhusus Penggalang, harus senantiasa berusaha untuk patuh dalam kebaikan, patuh kepada pembinanya, patuh kepada Tuhannya, dan patuh kepada ajaran agamanya, serta patuh kepada orang tuanya, dan patuh kepada hal-hal yang bersifat kebaikan. Serta bagi setiap anggota pramuka, terkhusus Penggalang, dia senantiasa bermusyawarah dalam urusan-urusannya. Di dalam kepramukaan, kebersamaan dan kemaslahatan bersama senantiasa diutamakan daripada keputusan sendiri. Karakter yang kelima, yakni rela menolong dan tabah. Setiap anggota pramuka harus senantiasa rela menolong dan tabah. Setiap anggota pramuka siap untuk menolong sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup, menolong orang-orang yang kesulitan, menolong orang-orang yang membutuhkan, bahkan menolong hewan yang membutuhkan pertolongan, bahkan menolong juga alam sekitar dari kerusakan, serta sabar dan tabah dalam setiap menghadapi kesulitan. Karakter yang keenam, yakni rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka, terkhusus Penggalang, dia harus senantiasa memiliki karakter rajin, terampil, dan gembira. Rajin dalam beraktivitas, rajin dalam belajar, bekerja, dan hal-hal dalam kebaikan. Kemudian bukan hanya rajin, tetapi harus berusaha untuk terampil atau mahir dalam setiap keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa bagi seorang pramuka senantiasa gembira dalam setiap aktivitasnya. Karakter yang ketujuh, yakni hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka, dia senantiasa berusaha untuk hidup hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat di sini bukan berarti setiap anggota pramuka adalah pelit, melainkan mampu mengatur hidupnya, baik keuangannya, kemudian aktivitasnya, dan hartanya untuk diatur dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cermat dalam setiap tindakan serta cermat dalam mengatur segala urusan, baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat, keuangan, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa, seorang pramuka juga dia harus senantiasa bersahaja, rendah hati, tidak sombong. Karakter yang kedelapan, yakni disiplin, berani, dan setia. Karakter ini juga harus masuk dan hidup di dalam diri setiap anggota pramuka, terkhusus Penggalang. Setiap anggota harus berusaha untuk disiplin.
disiplin dalam segala hal yang berorientasi pada kebaikan, serta berani dalam membuat keputusan yang baik, berani dalam membela kebenaran, dan berani untuk berbuat baik. Serta setiap anggota pramuka dituntut untuk setia kepada kebaikan, setia kepada organisasinya, setia kepada Tuhan dan ajaran agamanya. Karakter yang kesembilan, yakni bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota pramuka harus senantiasa bertanggung jawab dan dapat dipercaya, siap bertanggung jawab dalam setiap amanah yang diberikan kepadanya, bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, serta dapat dipercaya. Ketika diberikan amanah, ia mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipercaya oleh siapapun. Artinya, seorang pramuka harus senantiasa berbuat baik, jujur dalam setiap tindakannya. Karakter yang ke-10, yakni suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karakter ini juga harus wujud dalam diri setiap anggota pramuka. Artinya, setiap anggota pramuka harus seimbang antara pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Dan ini harus selaras atau sesuai dari ketiga hal tersebut. Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sesuai, tidak berlainan sebagaimana orang-orang yang munafik. Hendaknya setiap anggota pramuka harus bertindak sesuai dengan perkataan dan pikirannya dan tidak berbeda, sehingga kebaikannya akan terus menebar di sekitarnya. Demikian tentang kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Apa pengertian kode kehormatan pramuka? Kedua, sebutkan Tri Satya Penggalang. Ketiga, sebutkan dasa dharma pramuka penggalang. Jawablah beberapa pertanyaan tersebut di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita tutup sesi ini, kita refleksi sejenak agar kita termotivasi dan tetap semangat di dalam kepramukaan. Bapak Pandu Dunia, Baden-Powell, pernah memberikan pesan yang intinya, kami tidak pernah gagal ketika kami mencoba untuk melakukan tugas kami. Kami selalu gagal ketika kami lalai melakukannya. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.